Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Habibatur Rahmah. Saat ini saya akan membahas lanjutan core values ASN, yaitu nilai adaptif dan kolaboratif. Nah, untuk saat ini saya akan membahas nilai adaptif terlebih dahulu nih. Timelinenya sama seperti pada sebelumnya, yaitu pemahaman, refleksi diri, dan unjuk tekad. Nah, sebelum membahas tentang adaptif, terlebih dahulu kita harus mengetahui latar belakangnya, kenapa kita perlu memiliki perilaku adaptif di masa sekarang ini. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan dari lingkungan sekitar yang kontinu. Selain itu juga terdapat persaingan yang melibatkan banyak pihak. Nah, lalu apa sih pengertian adaptif itu? Adaptif itu berarti kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Nah, perubahan lingkungan itu diperkenalkan dengan rumusan karakteristik VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Pada slide sebelumnya sempat disinggung tentang perubahan lingkungan yang rumuskan dengan karakteristik VUCA. Nah, untuk menghadapi VUCA tersebut juga perlu diselesaikan dengan VUCA yang lain, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Nah, cerminan diri dalam perilaku adaptif yaitu pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, yang kedua membantu orang lain belajar, dan yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, contoh penerapannya yaitu apabila kita sebagai pejabat menemui masalah baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka sikap kita harus dapat beradaptasi dengan masalah tersebut. Kita harus dapat mengatasi masalah tersebut tanpa menerobos hukum yang berlaku dan sekiranya tidak bertentangan dengan budaya dan nurani kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kolaboratif. Timelinenya masih sama kayak yang tadi, yaitu pemahaman, cerminan diri atau refleksi diri, dan unjuk tekad. Nah, sebenarnya kolaboratif itu apa? Nah, kolaboratif yaitu membangun kinerja yang sinergis antara satu sama yang lain. Nah, konsep kolaboratif itu ada dua, yaitu kolaborasi pemerintahan dan konkretisasi kolaborasi pemerintah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu trust building, face-to-face dialog, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menetapkan outcome antara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lain yaitu antar lembaga pemerintah, yaitu pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalitas pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Selanjutnya, untuk cerminan diri untuk perilaku kolaboratif yaitu memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, lalu yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir yaitu menggerakkan pemanfaatan sebagai berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Penerapan kolaboratif yaitu dalam bekerja tentunya kita pasti bersinggungan dengan unit kerja yang lain, sehingga apabila rekan tim kerja kita yang satu proyek terkena suatu masalah, kita bisa saling berkolaborasi dalam mengerjakan proyek tersebut sehingga pekerjaan kita dapat cepat selesai. Halo, saya Habibatur Rahmah, peserta pelatihan dasar Kementerian PUPR Batch 7. Sebagai ASN Kementerian PUPR, saya siap menerapkan nilai-nilai adaptif dan kolaboratif sehingga kita selalu dapat mengembangkan serta menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari dan juga selalu bekerja sama agar nilai organisasi kita tercapai dan kehadiran saya dan teman-teman sebagai CPNS dapat memberikan nilai tambah. Terima kasih sudah menonton pembahasan poin nilai berakhlak pada nilai adaptif dan kolaboratif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.